Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Permohonan kabur, halaman 31. Ya, permohonan tidak jelas, obscure libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK nomor 4 tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal 8 PMK nomor 4 nomor tahun 2023. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023, pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obscure. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila dua keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon,
maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscure libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya ataupun pihak-pihak lainnya. Namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restraint dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.